Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga April 2024 surplus 75,7 triliun rupiah. Nilai surplus tersebut setara dengan 0,33% dari produk domestik bruto Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara hingga April 2024 surplus 75,7 triliun rupiah atau 0,33% dari produk domestik bruto. Di saat yang bersamaan, keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar 237,1 triliun rupiah. Untuk total postur surplus 75,7 triliun rupiah. Ini dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan surplus sebesar 67,8%. Jadi kalau kita persenkan terhadap GDP itu 0,33%. Jangan lupa bahwa kalau kita lihat keseimbangan primer di APBN 2024 memang dianggarkan negatif 25,5. Jadi kalau sekarang masih positif 37,1, ini berarti kita masih menjaga. Demikian juga dengan defisit di APBN kita, undang-undang, defisit APBN itu adalah dianggarkan 522,8 triliun. Sekarang realisasinya masih surplus 75,7 triliun. Jadi ini masih sangat jauh dari target APBN kita. Menteri Keuangan mencatat surplus APBN April 2024 dikarenakan pendapatan negara yang mencapai 924,9 triliun rupiah. Jumlah itu menyentuh 33% dari target APBN 2024. Namun pendapatan belanja negara terkoreksi 7,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai 849,2 triliun rupiah atau sudah mencapai 25,5% dari pagu anggaran 2024. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan sudah melaporkan terkait dengan realisasi APBN hingga April 2024. Di mana tadi sudah disampaikan surplus sebesar 75,7 triliun rupiah dan kita akan coba ulas lebih jauh terkait dengan realisasi APBN terkini. Di mana Kementerian Keuangan sendiri melaporkan dari sisi realisasi pendapatan atau penerimaan negara ini sudah terkumpul sebesar 924,9 triliun rupiah. Dan realisasi ini mencapai 33% dari target APBN di sepanjang 2024. Meski demikian, realisasi penerimaan ataupun pendapatan negara ini ternyata turun 7,6% dari periode yang sama di tahun lalu. Ya, turunnya penerimaan negara ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini disebut karena tahun lalu pemerintah masih menikmati windfall harga dari berbagai komoditas. Sementara itu, realisasi belanja negara sudah mencapai 894,2 triliun rupiah atau mencapai 25,5% dari pagu APBN. Realisasi belanja negara ini tumbuh 10,9% secara year on year jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dan dengan perkembangan tersebut, APBN pun masih mencatatkan surplus dari sisi keseimbangan primer sebesar 237,1 triliun rupiah. Meskipun kinerja anggaran negara masih positif, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa APBN masih bisa terpengaruh oleh berbagai kondisi, salah satunya adalah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan kondisi geopolitik yang belum reda, termasuk diantaranya konflik Timur Tengah yang saat ini masih terus berlangsung dan juga lanjutan dari perang dagang Amerika Serikat dan juga China. Jadi APBN sebagai shock absorber menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani juga masih bisa terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai kondisi dari global maupun domestik. Sementara itu pemirsa, dari surplusnya APBN hingga April 2024, kita bergeser ke sisi penerimaan negara yakni perpajakan. Seberapa besar realisasi setoran pajak hingga April 2024? Berikut informasinya. Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar 624,19 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 31,38% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Adapun berdasarkan hitungan, penerimaan pajak tersebut terkoreksi cukup dalam, mencapai 9,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak mencapai 688,15 triliun rupiah.
penerimaan pajak kita sampai dengan akhir April adalah 624,19 triliun. Ini artinya 31,38 dari target APBN dikumpulkan sampai dengan akhir April. Coba kita lihat kenaikan per bulannya dari 149, 269, 393 dan tahun ini karena April adalah untuk SPT korporasi kita mengumpulkan 624 akumulasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan harga komoditas sejak tahun 2023 masih menekan penerimaan pajak di tahun 2024. Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak dari PPh non-migas tercatat 377 triliun rupiah, di mana angka ini setara 35,45% dari target APBN 2024. Namun jika dilihat secara pertumbuhannya secara bruto, PPh non-migas tercatat negatif 5,43%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan penurunan harga komoditas sejak tahun 2023 masih menekan penerimaan pajak di tahun 2024. Sementara itu Menteri Keuangan mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan ini terkoreksi sangat dalam dengan neto sebesar 63,8% di April 2024. Sementara pada periode sebelumnya tercatat tumbuh positif 62,8%. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam terutama karena penurunan PPh tahunan badan akibat penurunan harga komoditas di tahun 2023 dan perubahan status izin usaha wajib pajak batubara serta peningkatan restitusi. Selain itu, sektor industri pengolahan juga menurun akibat penurunan PPh tahunan badan dan juga peningkatan restitusi terutama pada subsektor industri sawit, industri logam dan juga industri pupuk. Adapun industri pengolahan sebetulnya menjadi kontributor terbesar pendapatan negara dari pajak pada Januari hingga April 2024, di mana tercatat industri ini berkontribusi sebesar 26%. Pertumbuhan neto industri pengolahan hanya terkoreksi 2,2%, sementara di periode yang sama tahun lalu dapat tumbuh hingga 8,2%. Kemudian setoran pajak dari setoran perdagangan mencatatkan pertumbuhan neto 1% di April 2024. Sementara di periode tahun lalu mencapai 9,8%. Itu tadi sedikit ulasan dari sisi penerimaan terutama perpajakan. Ya, dari penerimaan negara pemirsa kita beralih ke sisi pembiayaan anggaran. Seberapa besar pembiayaan utang yang sudah terrealisasi? Berikut informasi selengkapnya. Nilai realisasi penarikan utang baru untuk pembiayaan kas negara terus meningkat secara tahun kalender hingga April 2024. Hal ini terjadi meskipun APBN masih mencatatkan surplus 75,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi pembiayaan anggaran melalui penarikan utang mencapai 119,1 triliun rupiah hingga penghujung April lalu. Nilai itu lebih tinggi dari posisi Maret yang mencapai 104,7 triliun rupiah. Nilai realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 18,4% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 648,1 triliun rupiah. Nah, pembiayaan utang mencapai 648 di dalam APBN. Realisasinya sampai dengan 30 April untuk pembiayaan anggaran baru 71,1 triliun. Ini artinya baru 13,6, jauh lebih kecil dibandingkan target yang ada di dalam APBN. Juga untuk pembiayaan utang, bahkan untuk penerbitan SBN kita secara neto 128,6 triliun itu dibandingkan target APBN yang 666,4 itu berarti 19,3%, di bawah 20%. Secara keseluruhan realisasi pembiayaan anggaran baru mencapai 71,1 triliun rupiah atau setara 13,6% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 522,8 triliun rupiah. Rendahnya realisasi pembiayaan ini utamanya didukung oleh pembiayaan non-utang, di mana tercatat nilai pembiayaan non-utang negatif 48 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pembiayaan utang tercatat mencapai 119,1 triliun rupiah dan realisasi tersebut setara dengan 18,4% dari pagu pembiayaan utang APBN tahun ini sebesar 648,1 triliun rupiah.
Realisasi pembiayaan utang pada 4 bulan pertama di 2024 tercatat lebih rendah 51,2% dari periode yang sama di tahun lalu senilai 421,2 triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan dari surat berharga neto atau SBN ini mencapai 128,6 triliun rupiah atau 19,3% dari pagu sebesar 666,4 triliun rupiah. Realisasi tersebut turun 46,4% dari pembiayaan SBN neto pada April 2023 lalu senilai 437,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan mengatakan pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah masih terjaga dan ini didukung oleh optimalisasi penerbitan SBN, penarikan pinjaman tunai bilateral serta pemanfaatan saldo anggaran lebih. Selain itu, Sri Mulyani mengklaim beban utang pemerintah tetap terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan yang tinggi. Pasalnya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah disebut tetap terjaga. Dan lebih lanjut ia pun memastikan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan prinsip prudent, terukur, oportunistik, dan fleksibel sebagai strategi dalam penarikan utang melalui instrumen surat berharga. Dan hal itu ditujukan agar pemerintah dapat menarik utang yang efisien dan optimal. Dan pemirsa, itu tadi sekilas ulasan dari realisasi APBN di tahun 2024 terutama hingga April 2024. Dan kita harapkan kinerja APBN bisa tetap terjaga ke depannya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing.